Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Dulu, jika ada yang mengatakan bahwa dia bisa menjadi seorang pengusaha sukses, mungkin aku hanya akan tertawa. Tidak pernah terlintas di pikiranku untuk menggapai kesuksesan. Semua yang aku tahu adalah hidup itu keras. Aku tumbuh di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Ayahku seorang petani, sedangkan ibuku berjualan sayuran di pasar tradisional. Kami hidup sederhana, namun cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada kemewahan, hanya kebahagiaan dalam keluarga yang selalu menyemangati aku untuk terus melangkah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh keterbatasan. Aku ingat betul ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar, teman-temanku selalu punya sepatu baru, pakaian yang modis, dan bermain di tempat-tempat yang mewah. Sementara aku hanya bisa diam dan menatap dari kejauhan. Aku tak punya banyak teman karena keterbatasan ekonomi membuatku merasa malu. Aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan bekerja membantu orang tua di ladang atau di pasar. Namun, hidupku berubah saat aku beranjak dewasa. Setelah tamat sekolah menengah pertama, aku memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Keinginan untuk mengubah nasib mendorongku untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman. Dunia kerja ternyata tak semudah yang aku bayangkan. Aku bekerja serabutan, mulai dari menjadi buruh di pabrik, pekerja harian lepas, hingga menjual barang di pasar. Gaji yang diterima selalu pas-pasan, bahkan seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Satu titik yang membuatku merasa sangat terhimpit adalah saat orang tua mengingatkan untuk menikah. Mereka khawatir aku tidak akan bisa memberi kehidupan yang layak bagi keluarga, mengingat keadaan keuangan yang serba terbatas. Namun, aku yakin bahwa aku bisa berubah, dan itulah yang mendorongku untuk berpikir lebih keras tentang masa depan. Suatu hari, ketika sedang beristirahat di pinggir jalan setelah selesai bekerja, aku melihat seorang penjual tahu keliling lewat. Ia mengangkat gerobak kecil dengan penuh semangat, berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan tahu goreng dengan bumbu kacang yang harum. Pemandangan itu membekas di ingatanku. Aku merasa tahu bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Bukan hanya karena harganya yang terjangkau, tetapi juga karena rasa tahu goreng yang digemari banyak orang. Aku pun berpikir, kenapa tidak mencoba untuk memulai usaha sendiri? Tentu saja, tidak mudah untuk memulai. Modal yang aku miliki sangat terbatas. Uang tabungan yang kumiliki hanya cukup untuk membeli beberapa perlengkapan sederhana, seperti kompor, wajan, dan bahan baku tahu. Aku memutuskan untuk membeli sepeda tua bekas, agar aku bisa mengangkut tahu keliling dari rumah ke rumah. Pada awalnya, aku hanya bisa berjualan di sekitar desa. Setiap pagi, aku akan bangun lebih pagi dari biasanya, memasak tahu, menyiapkan bumbu kacang, dan mulai berjalan kaki atau bersepeda untuk menjual tahu goreng. Di awal-awal perjalanan, aku seringkali merasa putus asa. Penjualan tidak selalu lancar. Banyak orang yang hanya melihat dan berlalu begitu saja. Ada juga yang menawar harga sangat rendah, bahkan terkadang aku merasa dipermainkan. Tak jarang aku pulang tanpa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli bahan baku baru. Namun, di tengah-tengah keputusasaan,ku aku mendapat sebuah pelajaran penting, ketekunan. Satu persatu, pelanggan mulai mengenal tahu goreng yang aku jual. Tahu gorengku tidak hanya terkenal karena rasanya, tetapi juga karena aku selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan senyum setiap kali melayani pembeli. Aku percaya bahwa dengan memberi layanan yang baik, orang-orang akan lebih senang berbelanja dan kembali membeli. Perlahan, penjualanku mulai meningkat. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Aku pernah menghadapi musim hujan yang panjang, di mana banyak orang lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah daripada keluar untuk membeli tahu. Aku pun harus berjuang lebih keras lagi untuk tetap bertahan. Tak jarang aku terjebak dalam hujan deras, bersepeda dengan gerobak tahu yang hampir basah, sementara pelanggan yang biasa membeli mulai berkurang. Namun, aku tak pernah menyerah. Aku tahu bahwa hanya dengan terus berusaha dan bekerja keras, aku bisa keluar dari kesulitan ini. Aku mulai mencari cara untuk berinovasi, seperti menciptakan bumbu kacang yang sedikit berbeda dan lebih khas. Aku juga mulai memberikan variasi lain pada tahu, seperti tahu isi atau tahu dengan berbagai topping. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, agar pelanggan tidak bosan dan mau datang kembali. Saat itulah aku menyadari bahwa usaha ini bukan hanya soal menjual tahu goreng, tetapi tentang bagaimana aku bisa menghubungkan diriku dengan pelanggan. Setiap pelanggan yang datang, meski hanya membeli sedikit, bagi aku adalah kesempatan untuk membangun hubungan.
Aku mulai mengenal mereka satu persatu, mengetahui nama mereka, dan bahkan mendengarkan cerita mereka. Aku merasa, di balik setiap pembelian, ada cerita yang berharga. Namun, meski aku mulai merasakan sedikit keberhasilan, hidup masih penuh tantangan. Ketika omsetku sedikit meningkat, muncul godaan untuk berhenti bekerja keras dan mulai menikmati hasilnya. Tapi aku tahu itu adalah jebakan. Aku tak boleh lengah, karena aku tahu, hanya dengan terus berinovasi dan berusaha, aku bisa mencapai lebih banyak. Aku pun bertekad untuk lebih serius menjalankan usaha ini. Aku membeli gerobak baru yang lebih besar dan lebih kuat, serta menyewa kios kecil di pinggir jalan agar bisa lebih mudah dijangkau orang. Aku pun mulai menambah varian produk, termasuk berbagai jenis minuman segar untuk menemani tahu goreng yang aku jual. Semua perubahan ini bukan hanya untuk menarik perhatian pelanggan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa aku serius menjalani usaha ini. Perjuangan belum selesai. Di luar sana, banyak pengusaha lain yang lebih besar dan lebih mapan. Tapi aku percaya, bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan sedikit keberanian untuk bermimpi lebih besar, aku bisa membawa usaha ini ke tingkat yang lebih tinggi. Hari-hari yang panjang penuh perjuangan itu mulai mengajarkan aku banyak hal. Aku mulai belajar bagaimana merencanakan bisnis dengan lebih baik dan bagaimana mengelola keuangan, meski masih dalam skala kecil. Tak ada sekolah bisnis yang aku ikuti, namun setiap tantangan adalah guruku. Aku terus berusaha memperbaiki diri, mencari cara untuk memperluas usaha, dan tetap bersemangat meskipun banyak hal yang tidak mudah. Dengan kios yang baru disewa, usaha jual tahu gorengku mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Pada awalnya, hanya beberapa orang yang mampir untuk membeli, tetapi dari mulut ke mulut, nama kios tahu goreng mulai terdengar. Aku tidak hanya menjual tahu goreng, tetapi juga memberi pelayanan yang terbaik, selalu ramah, dan menjaga kualitas produk dengan sangat baik. Aku tak ingin mengecewakan orang yang telah datang, dan aku bertekad untuk terus memberi yang terbaik. Namun, meski penjualan mulai meningkat, masalah baru muncul. Kompetitor mulai bermunculan. Tahu goreng yang sama dijual oleh beberapa orang di sekitar daerahku, dan mereka menawarkan harga yang lebih murah, kadang bahkan dengan kualitas yang lebih rendah. Persaingan mulai sengit, dan aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam pertempuran yang tak mudah untuk dimenangkan. Aku mulai merasa takut kehilangan pelanggan. Namun, aku tak mau menyerah begitu saja. Saat itulah aku mendapatkan ide untuk memperkenalkan konsep baru, tahu goreng spesial. Aku memutuskan untuk menambahkan berbagai topping unik di atas tahu goreng yang dijual, mulai dari sambal terasi, keju parut, hingga topping ayam suwir yang lezat. Aku mulai berinovasi dan menghadirkan rasa yang berbeda, yang tidak hanya mengandalkan bumbu kacang tradisional. Tidak hanya itu, aku juga mengubah kemasan yang lebih modern dan menarik, serta memberi pilihan porsi yang lebih bervariasi sesuai dengan selera pelanggan. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif. Banyak pelanggan baru yang datang untuk mencoba tahu goreng spesialku. Mereka terkesan dengan inovasi yang aku hadirkan, dan beberapa dari mereka bahkan menjadi pelanggan tetap. Keuntungan pun mulai meningkat, meski aku harus bekerja lebih keras lagi. Usahaku semakin berkembang, namun di balik itu, aku juga harus menghadapi tantangan baru yang datang tak terduga. Satu malam, ketika aku sedang menyiapkan bahan-bahan di kios, gerobak tempat aku berjualan tiba-tiba terbakar. Kobaran api yang sangat besar merusak hampir seluruh kios dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Aku terkejut dan panik. Semua yang telah aku bangun dengan susah payah, hancur dalam hitungan detik. Aku merasa dunia seolah runtuh di sekitarku. Bagaimana mungkin aku bisa mulai lagi? Apa yang harus aku lakukan? Aku menangis sejadi-jadinya, merasa kehilangan semua yang aku punya. Namun, dalam keterpurukan itu, aku mendapat dukungan yang luar biasa dari orang-orang di sekitarku. Pelanggan yang dulu sering datang, memberikan dorongan moral dan finansial. Beberapa dari mereka bahkan berusaha membantu aku mencari solusi. Aku menyadari bahwa inilah salah satu alasan kenapa aku harus terus bertahan, bukan hanya karena aku ingin sukses, tetapi karena aku sudah membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang percaya padaku. Dengan dukungan itu, aku mulai bangkit. Aku menabung kembali, mencari pinjaman dari beberapa orang yang ingin membantu, dan bekerja keras untuk memperbaiki kios yang terbakar. Aku bahkan harus mengatur ulang strategi bisnis, mencari cara agar usaha ini tetap berjalan meski dengan keterbatasan. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah hanya karena satu kegagalan. Aku mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa dalam berbisnis, ada pasang surut. Keberhasilan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal bagaimana kita bisa bertahan di saat sulit. Berbulan-bulan setelah kejadian itu,
aku mulai merasakan hasil dari perjuanganku. Kios tahu gorengku kembali beroperasi, dengan desain yang lebih baik dan suasana yang lebih nyaman. Aku memutuskan untuk memperluas usahaku dengan membuka cabang baru di beberapa lokasi strategis. Meskipun langkah ini cukup berisiko, aku merasa bahwa inilah saatnya untuk berkembang. Setiap cabang baru yang dibuka selalu membawa tantangan baru, namun dengan pengalaman yang telah aku dapatkan, aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Namun, bukan hanya soal pengembangan usaha yang membuatku belajar banyak. Aku mulai memahami betul arti dari kerja keras dan kegigihan. Aku sering bekerja hingga larut malam, menyusun rencana, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Ada kalanya aku merasa sangat lelah, bahkan ingin menyerah. Tetapi, setiap kali aku merasa begitu, aku selalu mengingat kembali bagaimana aku memulai usaha ini, dan betapa sulitnya perjalanan yang telah aku lewati. Aku tahu bahwa di balik setiap usaha keras pasti ada buah manis yang menanti. Tantangan semakin besar ketika aku harus mengelola beberapa cabang sekaligus. Mengatur keuangan, mengawasi kualitas produk, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan karyawan menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Tapi aku tidak pernah merasa sendirian, karena aku selalu berusaha untuk membangun tim yang solid. Aku percaya bahwa seorang pengusaha tidak bisa sukses sendirian, dan bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari kerjasama yang baik antara tim, pelanggan, dan bahkan pesaing. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang, aku telah mencapai posisi yang cukup baik. Tahu goreng yang dulunya hanya dijual keliling dengan gerobak kecil, kini sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di kota. Usaha ini tidak hanya memberiku keuntungan finansial, tetapi juga memberiku kesempatan untuk memberi pekerjaan bagi orang lain dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Aku merasa bangga, tetapi aku tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Namun, satu hal yang selalu aku pegang teguh adalah bahwa kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah langkah menuju tantangan yang lebih besar. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan ada banyak hal yang harus aku pelajari. Tetapi, yang pasti, aku akan terus berjuang untuk menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkahku. Seiring berjalannya waktu, usaha tahu goreng yang kubangun perlahan-lahan berkembang pesat. Dengan semakin banyak cabang yang dibuka, aku mulai merasakan bahwa tanggung jawab sebagai seorang pengusaha bukan hanya tentang mencari keuntungan pribadi. Tanggung jawab itu juga meliputi bagaimana aku bisa memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarku. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang kuraih bukanlah milikku seorang diri, tetapi hasil dari banyak tangan yang bekerja keras, dari pelanggan yang mendukung, hingga karyawan yang setia bekerja bersamaku. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Tantangan baru muncul, kali ini lebih kompleks. Setelah beberapa cabang dibuka, aku mulai menyadari bahwa pengelolaan usaha yang semakin besar memerlukan lebih dari sekadar kerja keras. Aku harus bisa berpikir lebih strategis dan membuat keputusan yang lebih cermat. Salah satu hal yang menjadi perhatian utamaku adalah bagaimana mempertahankan kualitas produk di setiap cabang. Dengan banyaknya cabang yang tersebar, menjaga konsistensi rasa dan kualitas tahu goreng yang aku jual menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, aku mulai mengembangkan sistem yang lebih baik. Aku memperkenalkan pelatihan untuk para karyawan, terutama yang bertugas di lini produksi, agar mereka bisa memahami standar kualitas yang aku tetapkan. Aku juga mulai bekerja sama dengan supplier bahan baku yang lebih terpercaya, agar produk tahu yang kami jual memiliki kualitas yang selalu terjaga. Aku belajar banyak tentang bagaimana cara mengelola operasional dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas. Tidak hanya itu, aku mulai belajar mengenai pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Di tengah kesibukanku menjalankan bisnis, aku juga mulai merasa tekanan yang semakin besar. Sebagai pengusaha, ada saat-saat di mana aku merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Aku hampir tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Setiap hari dipenuhi dengan rapat, laporan keuangan, dan pengawasan cabang-cabang yang harus selalu berjalan dengan lancar. Terkadang, aku merindukan saat-saat ketika aku masih berjualan tahu keliling dengan sepeda, ketika hidup terasa lebih sederhana dan penuh dengan harapan. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Aku harus terus bergerak maju. Aku mulai mencari cara untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Salah satu keputusan penting yang aku ambil adalah mulai membangun tim manajerial yang solid. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengelola semuanya sendirian. Aku mulai merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya, mulai dari manajer operasional, ahli pemasaran, hingga kepala keuangan. Dengan adanya tim yang handal, aku bisa lebih fokus untuk merencanakan strategi besar dan mengembangkan usaha lebih lanjut.
Satu hal yang sangat kupelajari adalah pentingnya delegasi. Sebagai pengusaha, aku tidak bisa terjebak dalam mikromanajemen, di mana aku mengawasi segala hal hingga detail terkecil. Aku harus bisa mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada orang lain yang lebih ahli. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan bisnisku, karena tanpa delegasi yang baik, aku tahu aku akan kehabisan tenaga dan waktu. Perjalanan ini juga membawa perubahan besar dalam hidup pribadiku. Seiring meningkatnya kesuksesan, aku mulai merasakan dampaknya terhadap hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Ada kalanya aku merasa jauh dari mereka, terjebak dalam dunia bisnis yang sangat menyita perhatian. Aku mulai merenung, apakah aku sudah cukup memberi waktu untuk keluarga dan orang-orang terdekatku. Pada titik ini, aku sadar bahwa hidup tidak hanya tentang mencapai kesuksesan dalam bisnis, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dalam hidup. Aku mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga, merencanakan liburan sederhana, dan tidak melupakan nilai-nilai yang sudah membentuk diriku sejak dulu. Aku juga berusaha lebih terbuka untuk berbagi dengan orang lain, mengingatkan diri bahwa kesuksesan yang aku raih bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarku juga. Aku merasa semakin kuat ketika tahu bahwa orang-orang yang aku sayangi mendukungku. Namun, kehidupan sebagai pengusaha sukses juga bukan tanpa beban. Tekanan yang datang dari berbagai sisi seringkali membuatku terjaga di malam hari, berpikir tentang keputusan-keputusan besar yang harus aku ambil. Beberapa kali aku merasa cemas menghadapi persaingan yang semakin ketat. Banyak merek baru bermunculan dengan konsep yang serupa. Terkadang, aku merasa tersisih dan tidak lagi memiliki ide-ide segar untuk terus berkembang. Inilah tantangan terberat dalam menjalankan bisnis, menjaga inovasi tanpa kehilangan esensi dari apa yang membuat bisnis kita istimewa. Di saat-saat seperti ini, aku selalu mengingat kembali masa-masa sulit ketika aku hanya seorang penjual tahu keliling dengan sepeda tua. Saat itu, aku tidak tahu apakah aku akan sukses atau tidak. Namun, aku terus maju dengan tekad untuk membuat perubahan. Aku belajar bahwa dalam dunia bisnis, ketekunan dan keinginan untuk terus belajar adalah kunci utama untuk bertahan. Tanpa rasa takut untuk mencoba hal baru, tanpa keberanian untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, aku tidak akan pernah sampai pada titik ini. Suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah seminar kewirausahaan. Aku diundang untuk berbagi kisah hidupku. Dari awal aku berjualan tahu keliling hingga menjadi pengusaha dengan beberapa cabang usaha. Di depan audiens yang sebagian besar adalah pengusaha muda yang baru memulai, aku merasa begitu bersyukur bisa berdiri di sana dan memberi inspirasi bagi mereka. Dalam pidatoku, aku berbicara tentang pentingnya tidak pernah menyerah, bagaimana kegagalan adalah bagian dari proses yang harus diterima, dan bagaimana ketekunan adalah kunci untuk sukses. Aku ingin mereka tahu bahwa perjalanan yang aku tempuh tidak mudah, dan mungkin mereka juga akan menghadapi banyak rintangan. Namun, jika mereka bisa terus maju, mereka juga akan merasakan manisnya keberhasilan. Kisahku bukan hanya tentang jual tahu keliling yang akhirnya berkembang menjadi usaha besar, tetapi lebih dari itu, ini adalah cerita tentang semangat untuk terus berjuang, tentang rasa syukur yang tidak pernah berhenti, dan tentang keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi setiap langkah yang aku ambil, meskipun sulit, selalu memberi arti bagi hidupku. Kini, meskipun usaha tahu gorengku sudah berkembang, aku masih berusaha untuk menjaga rasa sederhana itu, rasa yang membawaku ke titik ini. Aku tidak pernah melupakan awal perjalanan yang penuh dengan keterbatasan, dan aku selalu ingat bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi proses yang harus dijalani dengan hati yang penuh rasa syukur. Aku tahu, perjalanan ini akan terus berlanjut. Aku tak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk memberikan dampak positif bagi banyak orang, dan untuk terus belajar dari setiap langkah yang kuambil. Seperti saat pertama kali berjualan tahu keliling, aku tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berjuang.